There's something about the road, the way it stretches on, mile after mile, like it's taking you somewhere that matters. So we keep moving, chasing something, looking for something, a better life, a different story, a place we finally feel whole. But somewhere along the way, we realize we're not just searching for a place, we're searching for home. And the truth is, we've all wandered, taken roads we thought would lead us somewhere better, only to find ourselves farther than we ever meant to be. But God doesn't wait at the destination. He meets us on the road. In every mile, every wrong turn, every moment we thought we'd gone too far, He's been there, calling us back, not to a place, but to Himself. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa beribadah. Mari Bapak Ibu kami mengundang untuk sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Di tengah kondisi yang saat ini tidak sedang baik-baik saja Tuhan. Kami mau tetap percaya dan menaruh pengharapan yang besar kepada Tuhan Yesus. Sebab pertolongan kami datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan, untuk perlindungan-Mu yang senantiasa ada buat kami sampai hari ini. Tuhan, Engkau juga memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati tanahnya, hutan, gunung, lautnya, sumber daya alam, Tuhan sumber daya energi, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Indonesia tidak akan kekurangan, Indonesia makmur, rakyatnya sejahtera. Kami percaya Tuhan, perekonomian bangsa kami Indonesia akan menjadi lebih baik Tuhan. Tuhan campur tangan untuk menggerakkan terciptanya lapangan-lapangan pekerjaan baru yang bergerak di bidang industri pangan, industri hijau UMKM. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati dan membuat semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapak Presiden kami Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran beserta dengan pemerintahannya. Tuhan, biarlah Engkau yang memberi hikmat kebijaksanaan bagi mereka di dalam memimpin dan menjalankan roda pemerintahan ini dengan adil dan jujur. Kami juga berdoa Tuhan buat Gembala Sidang kami Paniko dan Gembala CK7 terkasih kami Pak Dr. Yanto. Tuhan senantiasa memberikan stamina tubuh yang sehat dan prima. Tuhan juga memberikan hikmat marifat,
pengurapan yang baru senantiasa ada menuntun pelayanan maupun pengembalaan kedua hamba-Mu, keluarga besar hamba-Mu, aman dalam lindungan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat generasi Yeremia, generasi yang diberkati Tuhan, generasi yang dipakai Tuhan untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Anak-anak muda yang berintegritas, anak-anak muda yang dipakai menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang berdampak, pembawa perubahan yang hidupnya boleh menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Kami juga mau berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang saat ini sedang menghadapi ujian akhir sekolah. Tuhan, biar Kau memberkati mereka, mengaruniakan kepada mereka kecerdasan, kepintaran, memberikan ketenangan di dalam mereka belajar, dan terutama berikan mereka kesehatan, jauhkan dari segala virus, sakit, penyakit Tuhan. Biarlah Kau memberkati anak-anak kami, dari mereka kecil sampai dewasa Tuhan. Perlindungan pemeliharaan Tuhan ada pada mereka. Mereka Tuhan buat berhasil di bidang mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan itu hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang percaya katakan amin. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Siap memuji Tuhan, amin. Yang siap memuji Tuhan sorakan Engkau Allah yang berjalan bersama dengan kami. Hidup kami di tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Seperti
Sambil tepuk tangan di atas kepala, come on. Hanya kau sumber kekuatan. Denganmu Tuhan. Yeah. Bersama-sama Tuhan. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi sorakan haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Yeah. Sekali lagi orang-orang yang percaya sorangan haleluya. Sekali lagi sorangan haleluya. Mari sambil bertepuk tangan buat Tuhan Yesus, come on. Hari ini kami mau bersuka cita Tuhan. Mari bersama-sama satu suara katakan. Langkah indahnya
Walaupun hari ini kami belum melihat ujung dari rencana Tuhan dalam hidup kami, tapi kami mau percaya Tuhan, kalau ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu bersama-sama dengan kami di setiap musim hidup kami tahu ada Tuhan yang bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa, jangan pernah takut dan menyerah, karena Yesus pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah Yesus lalui. Uluh yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri, ada Yesus yang selalu peduli. Setiap kami yang merasakan penyertaan Tuhan, katakan, saat kau jatuh dan terluka, hidup hamba kau rasa, jangan pernah takut dan menyerah, karena Yesus pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah Yesus lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar
selalu peduli. Tuhan tak pernah tinggal, selalu perhatikan setiap anak-anak tidak satu hari pun kami ditinggalkan. Tidak satu hari pun Tuhan meninggalkan setiap kami. Menyertamu sempurna, menyertamu sempurna Tuhan. Kau selalu selesai, tidak pernah kami ditinggalkan. Perbuatanmu sempurna, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami angkat tangan kami, badan kami berserah kepada Tuhan Yesus. Hallelujah, dalam setiap keraguan kami, hanya Engkau yang pasti. Saat kami berjalan, walau dalam lembah kelam sekalipun, yang kami rasakan Kau pegang tangan kami dan menuntun setiap langkah kami. Kau terangi setiap langkah kami. Dalam ketidakpastian hidup ini,
Kau selalu menopang kaki kami, kuatkan pundak kami untuk melangkah, untuk berjalan. Saat kata kami tak yakin akan masa depan kami, Kau pegang kami dan berikan masa depan yang pasti bagi kami, Tuhan. Ajar kami percaya, ajar kami berserah kepadamu, ajar kami mengerti rencanamu, ajar kami mengerti didikanmu, ajar kami mengerti kedaulatanmu, waktumu yang terbaik bagi kami. Kami taruh iman percaya hanya kepadamu, mari angkat tanganmu mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku. Yes, Lord Jesus. Masuk dalam setiap rencanamu, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat semua yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Seringkali kami tidak mengerti apa yang Tuhan kerjakan, tapi hari ini kami mau belajar untuk percaya, untuk berharap dan hanya bersandar kepada Tuhan. Kalau sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan berbicara dengan cara-Mu sendiri pada setiap kami Tuhan. Roh Kudus, kami ambil alih Tuhan, kami undang untuk ambil alih bahkan ruangan hati kami yang terdalam sekalipun Roh Kudus Kau yang ambil alih. Karena kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami buka hati kami Tuhan, kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh rasa ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya, apa kabarnya? Saya percaya dan saya terus berharap bahwa kita berada dalam kondisi yang baik hari-hari ini. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala, buat para pemimpin yang telah memberikan kesempatan, dan saya sungguh berdoa kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati, boleh menguatkan setiap kita khususnya di hari-hari ini ya. Karena kita percaya ya, firman Tuhan masih berkuasa dan firman Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya ya. Saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini ya? Untuk firman Tuhan hari ini saya berikan judul atau tema khotbah hari ini adalah Joy Beyond Circumstances ya. Bagaimana kita bisa memiliki sukacita yang melampaui keadaan kita ya. Khususnya hari-hari ini, ya mungkin saudara setuju dengan saya gitu ya. Mungkin hari ini rasanya sukacita atau damai sejahtera barangnya langkah gitu ya. Rasanya dari awal tahun ini banyak sekali dinamika perubahan yang terjadi. Bahkan mungkin banyak di antara kita nggak terlalu mengerti gitu ya. Sebetulnya kita bicara perang apa, mungkin kita nggak terlalu paham gitu ya. Apa sih sebenarnya ceritanya, mungkin kita nggak terlalu ngerti dunia politik. Tapi yang kita tahu dampaknya, imbasnya gitu. Membuat kita rasanya sulit gitu ya untuk bersuka cita, sulit rasanya kita izinkan keadaan ini menguasai kita. Tapi saya sungguh berdoa lewat firman Tuhan disampaikan hari ini boleh kita bisa mendapatkan sukacita itu kembali gitu ya. Kita percaya karena kita punya Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan satu hal, kalau Alkitab katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, sampai dengan hari ini saya masih lebih daripada percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Dia sanggup bekerja, dia sanggup melakukan mujizat-mujizatnya bagi setiap saudara dan saya gitu ya. Waktu saya siapkan khotbah ini, saudara, tiba-tiba terbesit gitu ya di pikiran saya, dan saya rindu bagi kali ini untuk mengawali sharing firman Tuhan pada hari ini ya. Waktu saya siapkan khotbah ini, tiba-tiba saya pikir-pikir gitu saudara ya. Ternyata dalam hidup ini ada sebuah ironi besar dalam hidup ini. Mungkin saudara rasanya, mungkin saudara sadar atau nggak sadar, percaya atau tidak percaya, tapi mungkin saudara percaya juga, saudara alami juga ironi terbesar dalam hidup ini gitu ya. Ternyata waktu saya pikir-pikir, waktu saya siapkan khotbah, ternyata saya ketemu gitu saudara ya, salah satu ironi terbesar dalam hidup ini. Bahwa ternyata saudara, hal yang kita pikir bisa memberikan kita kebahagiaan, justru ternyata hal yang sama diam-diam mencuri kebahagiaan tersebut. Waktu saya pikir-pikir dulu, mungkin kita pikir, Tuhan, nanti saya kalau dikasih pendapatan tertentu, atau Tuhan nanti kalau saya ada promosi, dikasih kerjaan baru, pasti saya lebih bahagia. Kenyataannya saudara, begitu dikasih tantangan baru, promosi, level baru kita rasa, aduh Tuhan, kalau begini kayaknya capek Tuhan. Kita komplain Tuhan, kayaknya bosnya semakin pressure-nya makin tinggi, targetnya terus dinaikin, rasanya capek. Saudara setuju? Dulu kita pikir, nanti mungkin kalau yang masih muda gitu ya, nanti kalau udah punya pasangan, hidup lebih bahagia. Pada banyak kesempatan ternyata punya pasangan tidak memberikan suatu jaminan bahwa hidup pasti lebih bahagia. Saudara pikir dulu, kita pikir, aduh nanti kayaknya kalau Tuhan berkati, punya ini, punya itu, punya mobil, punya rumah, pasti hidup itu lebih bahagia. Tiba-tiba datang satu waktu, ternyata mobil baru, rumah besar tidak serta-merta memberikan kebahagiaan yang kita harapkan atau yang kita pikirkan. Dari situ saya belajar ternyata sukacita sejati tidak dilandaskan dari apa yang kita punya, dari apa yang kita miliki, dari mungkin keadaan kita hari-hari ini, tapi sungguh sumber sukacita seharusnya datang dari Tuhan ya. Dan saya rindu sampaikan saudara hari ini 4 prinsip cepat saja. Kalau kita sama-sama belajar, termasuk juga buat saya saudara ya. Saya juga masih sama-sama belajar firman Tuhan. Saya sampaikan firman Tuhan bukan berarti saya orang paling bahagia di dunia ini ya. Tentunya tidak. Tapi saya juga rindu kita semua sama-sama belajar. Untuk mengerti kalau kita bisa belajar 4 prinsip ini.
Saya percaya bahwa hidup ini pasti lebih ada joy, lebih ada sukacita dalam menjalani. Karena kita percaya sukacita kita bersumber daripada Tuhan. Bukan berdasarkan dari apa yang kita miliki, atau bukan berdasarkan keadaan kita hari-hari ini, saudara ya. Prinsip yang pertama, saudara, yang saya rindu bagikan pada saudara saya, termasuk juga untuk saya, untuk sama-sama kita belajar, saudara. Dalam hidup ini, kita harus belajar untuk memiliki mentalitas yang benar. Ternyata saudara, waktu saya siapkan khotbah, tiba-tiba Tuhan banyak bicara. Ternyata dalam hidup ini kita kurang bisa bahagia, kita kurang bisa menikmati hidup ini karena pada banyak kesempatan kita tidak memiliki cara pikir yang benar. Apa yang Tuhan maksudkan dalam cara pikir yang benar? Ya, 1 Korintus 6 ayat 12. Rasul Paulus tulis begini, saudara. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Ya, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Waktu saya baca ayat ini, tiba-tiba saya ini juga gitu, saudara ya. Pada banyak kesempatan itu kita fokusnya, ini boleh apa enggak? Kata Alkitab apa? Boleh nggak kita lakukan ini? Boleh atau tidak? Kita fokus boleh atau tidak boleh. Tapi dari sini saya belajar mindsetnya dirubah. Ternyata di 1 Korintus 6 ayat 12 dikatakan itu, sudahlah. Bahkan yang halal pun pertanyaannya adalah berguna atau tidak. Daripada kita fokus ke boleh, nggak boleh, nggak boleh. Kenapa nggak kita rubah cara pikir? Berguna atau tidak. Saya ambil contoh. Daripada kita beributin main sosial media boleh atau nggak boleh, saya balik pertanyaannya. Kalau kita main sosial media terlalu lama, berguna atau tidak? Tapi lebih daripada itu, saudara, di ayat ini mengajarkan kita satu pola pikir yang baru. Bahkan untuk segala sesuatu yang halal, Alkitab ajarkan apa? Tetapi harusnya kita tidak membiarkan diri kita diperhamba oleh suatu apapun. Tanpa kita sadari, saudara, dalam hidup ini kita sulit, rasanya berat sekali menjalani hidup ini. Karena tanpa kita sadari, kita izinkan hidup kita diperhamba oleh banyak hal. Tanpa kita sadari, kita diperhamba oleh pekerjaan atau karir kita. Makanya rasanya kita selalu setiap hari Senin kayaknya komplain. Berat banget karena tanpa kita sadari. Kita izinkan pekerjaan, kita izinkan karir menjadi tuan atas hidup kita. Dan tanpa kita sadari, itu yang terjadi, saudara. Termasuk juga untuk saya, kadang-kala saya rasa Tuhan kok capek banget, kayaknya nggak ada sukacita. Ternyata sederhana. Karena saya izinkan banyak hal dalam hidup ini menjadi tuan atas hidup kita. Mungkin termasuk hubungan, mungkin termasuk keluarga, mungkin termasuk pekerjaan, karir, pelayanan, banyak hal. Tidak salah untuk bekerja, tidak salah untuk membangun keluarga dengan fondasi yang benar. Tapi yang Tuhan mau sesuai dengan kerangka Alkitab, harusnya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup ini. Tugas kita adalah mengelola dengan baik, mengusahakan dengan baik. Artinya boleh nggak bekerja? Boleh. Tapi kita belajar untuk mengelola pekerjaan kita dengan baik. Bukan menjadikannya tuan atau berhala atas hidup ini. Tidak salah membangun keluarga, membangun hubungan. Tapi Tuhan pengen kita mengelola keluarga yang Tuhan percayakan kita dengan baik. Mengelola pelayanan, mengelola banyak hal. Tapi jangan pernah kita izinkan hal-hal tersebut mungkin tanpa kita sadari. Bukan disengaja, bukan kita mau, tapi tanpa kita sadari. Hal-hal tersebut menjadi tuan atas hidup ini. Dan diam-diam mereka lah yang mencuri kebahagiaan kita dalam hidup ini. Ya, seorang tuan memegang kendali dan seorang budak menjalani hidup seperti berlari tanpa akhir. Itu, saudara. Kalau tanpa kita sadari kita izinkan banyak hal menjadi tuan atas hidup kita. Yang terjadi adalah apa? Kita seperti berlari terus-menerus. Yang seperti nggak ada ujungnya atau nggak ada akhirnya. Ya. Jadi prinsip yang pertama, saudara, dalam hidup ini, mari kita sama-sama belajar untuk memiliki mentalitas yang benar. Ya, Tuhanlah pemilik segala sesuatu. Kita hanya pengelola. Makanya belajarlah untuk jadi pengelola yang baik. Gitu, saudara. Ya. Yang kedua, dalam hidup ini, jadilah bijaksana. Ternyata saya sadar, saudara, seringkali kita rasanya nggak bisa bahagia dalam hidup ini karena kita kurang bijaksana dalam melakukan banyak hal. Kita kurang bijaksana dalam mengelola waktu, sehingga kita rasanya keteteran, rasanya bingung hidup ini. Kita kurang bijaksana dalam mengambil keputusan. Rasanya mengambil keputusan semua dicepat-cepat tanpa berpikir dengan baik, tanpa berkonsultasi keluarga, tanpa berdoa, minta tuntunan pimpinan Tuhan. Kenapa kita kurang bahagia? Mungkin kita kurang bijaksana dalam mengatur prioritas, dalam mengatur keuangan. Ya, seringkali banyak orang terjerat masalah keuangan karena apa? Sederhana, karena mereka kurang bijaksana dalam mengelola keuangan. Padahal kita banyak tulis, kalau kita mau membangun menara, pastikan siap semuanya perhitungannya.
Jangan sampai apa? Tidak selesai. Alkitab sudah kasih himbauan ya, nanti kalau saudara mungkin pernah baca ya tersebut gitu ya. Karena ternyata dalam hidup ini, seringkali kita tidak bisa menikmati atau kita kurang bahagia dalam hidup ini. Sederhana. Karena kita kurang bijak dalam hidup ini. Amsal 1 ayat 8-10. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, ya, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Ternyata di Amsal sudah tertulis bahwa kita ini hidup bukan bilang semua orang baik, saudara. Ada orang yang berdosa, ada orang yang mau membujuk kita. Tugas kita adalah apa? Berhikmat, bijak supaya kita jangan nurut. Dan tentunya kalau saudara mau hikmat itu bersumber dari mana? Tentunya pada banyak hal. Nanti kalau saudara banyak baca di Mazmur dan Amsal itu banyak diceritakan hikmat itu sesuatu yang berharga. Dan salah satunya di mana? Dari firman Tuhan. Ya, firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, saudara. Ya. Tapi kuncinya apa? Seringkali dalam hidup ini kita kurang lagi bisa mendapatkan sukacita. Sederhana. Karena kita kurang bijaksana dalam banyak hal. Seperti disampaikan, dalam mengelola waktu, dalam mengelola keuangan, kurang bijaksana dalam mengambil keputusan, dalam mengelola hubungan keluarga, dan tanpa kita sadari karena kita yang kurang bijak. Justru hal-hal tersebutlah yang mengambil kebahagiaan kita. Makanya hari-hari ini saudara, saya pun juga belajar. Khususnya di masa-masa yang mungkin kita pikir sulit ini. Yuk sama-sama kita belajar untuk lebih bijak. Yuk kita belajar untuk lebih minta tuntunan Tuhan. Lebih kita minta pimpinan Tuhan. Supaya keputusan yang kita ambil lebih bijak. Supaya waktu yang kita kelola, keuangan kita lebih berhikmat dalam mengelola kebutuhan prioritas. Ya, karena apa? Sesungguhnya yang Tuhan rindukan setiap anak-anaknya kita berhikmat, berbijaksana. Supaya kita lebih berbahagia. Tuhan mau setiap anaknya itu hidup pasti lebih bahagia, saudara. Gitu ya. Jadi prinsip yang kedua, saudara. Dalam hidup ini, yuk kita sama-sama belajar untuk lebih bijak sana, saudara. Dan yang ketiga, saudara, yang paling penting. Dan banyak seringkali kita salah gitu, saudara ya. Saudara harus mengerti bahwa dalam hidup ini, sukacita penuh, utuh, sejati hanya bisa didapatkan dalam Tuhan. Ya, saya nggak salahkan saudara, mungkin ada passion, ada hobi tertentu, melakukan kegiatan tertentu. Ya, mungkin hal-hal tersebut bisa jadi refreshment. Sudah capek, sudah penat, ada yang hobi movie time, dia mungkin nonton, sukacita benar. Tapi lebih daripada itu, saudara, ada satu sukacita yang utuh, yang penuh, yang komplit, saudara. Dan itu hanya bisa didapatkan di dalam Tuhan. Mazmur 16 ayat 11, saudara, Alkitab berkata bahwa Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu, di hadapan Tuhan, ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Alkitab pemazmur dengan jelas katakan bahwa di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Tapi seringkali kita cari sukacita, kita pergi ke tempat lain. Tempat lain bisa nggak kasih sukacita? Mungkin bisa, saudara. Tapi seringkali kita lupa sukacita yang penuh utuh itu didapatkan di dalam hadiratnya di hadapan Tuhan. Makanya saudara mungkin setuju dengan saya gitu ya. Mungkin kadang-kadang waktu kita doa, kita pujian penyembahan, rasanya ada tenang, ada damai sejahtera, ada sukacita yang dunia nggak bisa berikan gitu, saudara. That's the real happiness. Itu yang saudara dapatkan kalau saudara dalam masa sulit, saudara pergi menghadap Tuhan. Sekali lagi tidak salah, saudara. Saudara mungkin ada passion tertentu, ada kesenangan melakukan hal-hal tertentu. Selama itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, tidak salah untuk dilakukan. Tapi lebih daripada itu, mari kita pergi kepada sumber sukacita yang gak ada habisnya, saya percaya, saudara. Pergi ke hadirat Tuhan. Itu, saudara ya. Banyak orang lupa. Dia pergi senang-senang tapi dia lupa. Ternyata di atas segalanya ada Tuhan, sumber sukacita yang berlimpah-limpah tersebut. Tapi sayangnya mungkin termasuk juga saya, saudara. Kita pikir lebih senang kita lakukan passion apa yang kita senang untuk lakukan, tapi kita lupa. Justru di saat masa-masa sulit rasanya kalau kita naik doa, pujian, penyembahan, tanpa kita sadari mungkin rasanya ada tenang, ada damai sejahtera yang mungkin dunia tidak bisa berikan. Ya, makanya Alkitab katakan, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Janganlah gentar dan gelisah, jangan khawatir dalam hidup ini ya. Percayalah, saudara. Kalau saudara ada damai sejahtera, ada ketenangan dalam hidup ini, lebih daripada cukup ya. Dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita gitu, saudara ya.
Waktu saya satu hari saya renungkan firman Tuhan, ada sebuah cerita ilustrasi yang cukup memberkati saya gitu saudara ya. Di satu waktu ada seorang, dia sangat sukses, dia sangat pintar. Dan dari situ dia mulai pikir, rasanya ya saya hidup udah bahagia, udah happy, saya juga pintar, saya rasa mungkin rasanya ya gereja Tuhan ya mungkin tanpa Tuhan pun dia pikir bisa seperti itu gitu kan ya. Satu waktu dia ke gereja, selesai ibadah, dia cerita ke pendetanya, "Pak Pendeta, kok belakangan ini hati saya gusar gitu ya. Kayaknya saya pikir saya kayaknya pintar, saya kayaknya hebat dalam banyak hal, kayaknya ya saya begini stuck aja gitu," dia bilang sama Pak Pendeta gitu. Cuman Pak Pendeta bilang ini, Kamu rasa kamu pintar? Iya Pak Pendeta, puji Tuhan lah. Saya sekarang cukup sukses, banyak usaha. Saya juga ilmuwan gitu ya, saya dengan latar pendidikan yang banyak. Terus Pak Pendeta itu bilang, "Saya kasih kamu tugas ya." "Apa tugasnya Pak Pendeta?" "Coba ya, kamu siapkan. Nanti satu minggu kalau kamu datang lagi, coba kamu berikan report atau jawaban atau hasilnya kepada saya." "Oh iya ya boleh Pak Pendeta." Pak Pendeta bilang gini, "Nanti pulang, coba kamu dengan kepintaran kamu, dengan pendidikan, pengalaman, coba kamu cari satu pensil gitu ya. Kamu atur pensil itu, nanti kita tes. Pensil itu harus bisa berdiri kuat." Terus saudara ya, terus dia bilang apa? "Wah bisa, saya udah kepikiran itu, saya udah tahu pensilnya dari bahan kayu atau bahan material tertentu. Nanti bawahnya saya kikis dengan sudut-sudut tertentu, itu udah mantep, itu udah pakem, itu pasti kokoh." Kata Pak Pendeta, "Oh ya boleh ya. Coba kamu siapkan, nanti minggu depan kita ketemu lagi, kamu laporkan gitu ya." Pulang ke rumah langsung, orang itu dia langsung research gitu ya. "Wah ini saya mau beli pensil dengan kualitas tertentu, material tertentu, kayu tertentu." Dia mulai cari tahu ini harus beli di mana. Wah dia udah ketemu, dia pergi, terus dia research lagi. Oke, ini material udah pas tapi kayaknya sudutnya harus kita atur nih ya. Dia kikis bawah dasarnya supaya ternyata bisa berdiri kokoh gitu ya. Hari demi hari, malam demi malam dihabiskan waktu untuk mempersiapkan yang dia pikir dia bisa siapkan sebuah pensil yang ternyata bisa berdiri terus kuat, kokoh gitu ya. Di hari demi hari gitu ya, dihabiskan waktu sampai tiba waktunya hari Minggu. Dia udah siap gitu saudara ya. Dia pergi lagi ke gereja. Dia ketemu dengan Pak Pendeta. Selesai ibadah selesai, dia, "Pak Pendeta, ya gimana? Pak Pendeta ingat ke saya yang minggu lalu yang Pak Pendeta kasih tugas." "Oh ya, saya ingat. Nih Pak Pendeta, saya udah bawa nih pensilnya nih, udah siap nih. Saya udah pastikan ini dengan material yang terbaik, yang kuat, yang kokoh dengan segala akal saya, ilmu saya. Saya udah pelajari juga sudut-sudut tertentu supaya ini bisa berdiri kuat. Coba mana diberikan gitu ya. Anggaplah ini pensil saudara ya." Oke saudara ya, lalu pensilnya itu diberdirikan tegak gitu saudara. Oh sudah berdiri tegak. Lalu Pak Pendeta mulai, dia tiup. Wah pensil itu ternyata sempat goyang gitu saudara ya. Ternyata pensil itu masih berdiri. Wah ya. Tuh kan Pak Pendeta bisa kan? Oh ya. Terus Pak Pendeta di belakang gitu ya, diambil kertas gitu ya. Terus pensil berdiri. Sama Pak Pendeta kipas-kipas pakai kertas. Sempet goyang tapi ternyata kuat. Wah dia senang sekali gitu ya. Dari pikir wah ya bener nih pensil ini kuat. Ternyata mau ditiup, mau dikasih angin yang lebih kencang dia kuat saudara. Lalu tiba-tiba Pak Pendeta bilang, "Boleh saya coba sekali lagi?" "Oh ya silakan. Terus Pak Pendeta panggil salah satu stafnya gitu ya. Coba kasih AC angin yang kuat mengarah ke pensil ini." Di set saudara, bener aja. Begitu AC-nya dikasih angin yang kuat mengarah ke pensil ini, tiba-tiba pensil ini jatuh saudara. Begitu stop di situ, Pak Pendeta ini bilang, seringkali kita seperti ilmuwan ini. Kita pikir kita hebat, kita pikir kita kuat. Memang pada banyak kesempatan gak salah. Mungkin sampai dengan hari ini dengan kemurahan Tuhan, dengan kemampuan kita, mungkin rasanya kita masih bisa berdiri kuat. Di tengah situasi boleh ada. Mungkin kita mulai pikir rasanya kita bisa menjalani hidup ini. Tapi saudara nanti akan tiba waktunya. Saudara suka atau gak suka, percaya atau gak percaya, nanti akan tiba waktunya. Pekerjaan kita gak bisa menyelamatkan kita. Harta kita mungkin gak bisa menyelamatkan kita. Sama, pada nanti waktunya mungkin hal yang kita pikir kuat berdiri pada akhir, pada masanya.
Mungkin hal tersebut akan Tuhan izinkan jatuh, Tuhan izinkan roboh. Lalu pendeta ini bilang, kamu mau tahu caranya gimana pensil ini bisa berdiri kuat? Pensil itu diambil, dipegang sama Pak Pendeta. Mau ada angin, mau ada hujan, badai, selama pensil ini dalam pegangan tangan Pak Pendeta, pensil ini akan kuat, kokoh, teguh, berdiri. Sama seperti dalam hidup ini saudara. Gak salah kita memperlengkapi diri kita, kita belajar, tapi kita harus ngerti. Keamanan sejati, hidup kita aman kalau berada dalam genggaman tangan Tuhan. Hari ini saya belajar saudara, gak salah. Kita bekerja, kita berusaha, kita memperlengkapi diri. Tapi kita lengkapi itu semua dengan apa? Kita serahkan hidup kita. Berada dalam genggaman tangan kanan Tuhan. Ya. Makanya di sini saya tulis satu kalimat. Mungkin saudara di rumah boleh sampaikan. Kalau saudara ada keluarga, ada teman yang menyaksikan khotbah ini, mungkin saudara boleh. Atau mungkin saudara boleh katakan gitu ya. Termasuk juga buat saya. Tenang. Hidup orang percaya berada dalam genggaman tangan Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah pegang hidup kita, apapun boleh terjadi. Tapi satu hal, Tuhan tidak pernah membiarkan orang benar jatuh, tergeletak. Sebab ada tangan Tuhan yang menopang setiap saudara dan saya. Saya nggak tahu apa yang saudara hadapi hari-hari ini. Mungkin saudara dan saya kita masih terus berjuang dalam hidup ini. Kita bekerja, kita coba lakukan banyak hal. Tidaklah salah. Tapi kita harus belajar mengerti. Yuk hari ini kita belajar juga untuk serahkan hidup kita dalam genggaman tangan kanan Tuhan. Dan percayalah, kalau Tuhan sudah pegang hidup saudara dan saya, apapun boleh terjadi. Tapi Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang berjanji dan pasti Dia genapi tepat pada waktunya. Apapun boleh terjadi, percayalah. Tenang. Hidup saudara dan saya, hidup orang percaya, berada dalam genggaman tangan Tuhan. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin saudara ya. Jadi prinsip yang ketiga saudara yang kita belajar. Dalam hidup ini percayalah, kekuatan, ketenangan, damai sejahtera, kebahagiaan hanya berada dalam Tuhan saudara ya. Prinsip yang terakhir sebelum saya akhiri khotbah hari ini. Prinsip yang keempat. Dan saya ini rindu saudara ya untuk sama-sama kita belajar. Dalam hidup ini, sukacita, the real happiness, it's always about other people. Selalu berbicara tentang orang lain, bukan tentang diri kita. Satu waktu saudara, dalam sebuah kegiatan belajar mengajar, gurunya lihat murid-muridnya udah mulai bosen gitu saudara ya. Terus gurunya bilang, kelas kita istirahat sebentar lah. Kayaknya saya lihat kalian pada bosen, yuk kita adakan permainan sebentar. Anak sekolah dengan kondisi yang bosan gitu ya, dia dengar gurunya izinkan boleh ada permainan, ya langsung mereka senang. Wah ya, thank you sir, terima kasih pak ya. Aduh ini memang udah bosan sekali nih belajar, capek, baru habis ujian, ada banyak PR gitu ya. Mau main boleh senang. Oh ya udah, mainnya sederhana gitu ya. Nanti masing-masing akan dapat balon. Wah anak-anak dengar kata balon, wah pada senang gitu saudara ya. Ya, terus dia panggil asisten teachernya. Yuk ambil sisa balon kita yang ada di gudang kemarin. Oh ya, balonnya dikasih, lalu balonnya dibagikan ke masing-masing murid setiap anak. Lalu gurunya bilang, sederhana. Nanti setelah kamu terima balon, masing-masing tulis namanya. Ya untuk contoh gitu saudara ya, untuk ilustrasi mungkin ada yang namanya Michael dia tulis, ada yang namanya Timothy, ada yang namanya banyak gitu ya. Ada yang mungkin Jessica, banyak gitu ya mereka coba mulai tulis gitu ya, Andrew dan sebagainya gitu ya. Setiap murid mulai menuliskan namanya di balon tersebut. Udah tulis? Udah. Sekarang tiup balonnya. Wah masing-masing mulai tiup balonnya gitu saudara ya. Wah suasana kelas yang tadinya hening, bosan, ngantuk tiba-tiba jadi sukacita semuanya. Wah rame, anak-anak mulai aktif bergerak, tulis nama, tiup balon. Udah selesai. Terus balonnya dikumpulin. Terus gurunya bilang apa? Habis ini balonnya itu pintu kelas dibuka, ada sebuah koridor panjang gitu ya. Lalu gurunya bilang nanti balonnya disebar di sepanjang koridor. Nanti semuanya cepet-cepetan ya untuk ambil balonnya masing-masing. Wah ya mereka udah siap gitu ya. Balon pintu dibuka, balon disebar. Hitungan ketiga anak-anak tersebut akan keluar mengambil balonnya. Saya stop dulu saudara. Coba saudara pikir. Kira-kira ketika hitungan ketiga murid-murid mulai berlari mengambil balonnya. Kira-kira keadaannya gimana?
Apakah benar? Wah, murid-murid berbahagia ke depan. Kira-kira mereka akan happy nggak? Ya mungkin saudara pikir, ya pasti happy lah. Kan itu udah pada bosen, udah selesai balon dan mereka udah excited untuk cari balonnya masing-masing. It's just like itu kan seperti kita ambil treasure hunt gitu ya, cari balon pasti happy. Mungkin saudara pikir begitu. Termasuk juga dengan saya gitu ya. Awalnya saya pikir juga begitu saudara. Ternyata saudara, waktu pintu ketiga dibuka, hitungan ketiga pintu dibuka, anak-anak keluar, mulai semua berlari cepat-cepat ya. Fokus mereka adalah apa? Mereka mau ambil balonnya sendiri. Ada satu anak, katakanlah contoh, namanya Jason. Dia lihat balonnya ada di ujung kanan koridor. Dia lari cepat, dia cuma fokus, saya mau ambil balon saya. Ternyata saudara, waktu dia ambil balonnya, dia lari, dia nggak sengaja injek balon temannya. Dar! Temannya kaget, wah itu kan balon aku. Dia samperin, kamu kenapa hancurin balon saya? Ya nggak tahu, saya kan pokoknya mau ambil balon saya gitu ya. Tiba-tiba ada yang satu, dia fokus ambil balonnya, dia bertabrakan, dorong-dorongan. Des, jatuh. Wah, yang tadinya dipikir sukacita ternyata jadi sebuah kekacauan luar biasa. Gurunya lihat keadaan mulai dilepas kendali, gurunya marah. Semua masuk kelas. Kenapa sih? Kan kita udah sepakat. Kita main biar happy, biar nggak bosan. Setelah main, masuk kelas lagi, kita bisa lanjutkan belajar mengajar lagi. Wah, masing-masing mulai salahkan. Itu gara-gara dia segala macam. Dia pecahin balon saya, dia tabrak badan saya, gini. Terus gurunya bilang apa? Kita ulang lagi ya. Semua dikasih balon, semua tulis namanya, semua tiup lagi. Sekarang gurunya bilang apa? Sekarang saya rubah aturannya. Sama, masih tujuannya masing-masing harus dapatkan balonnya sendiri. Tapi saya rubah. Coba nanti kalau kamu keluar pintu, lihat ada balon yang paling dekat, kamu ambil. Namanya siapa, kamu kasih ke orangnya. Coba ulang ya. 1, 2, 3. Pintu dibuka, balon disebar di koridor, anak-anak keluar. Sekarang semua menjadi lebih rapi, lebih teratur. Yang tadinya lari-lari, gerasak-gerusuk, sekarang mereka kalem. Mereka lihat ada satu balon. Oh, ini punya Ruben. Dia kasih, Ruben, ini balon kamu. Terus Ruben bilang apa? Thank you ya balonnya ya. Sorry ya, tadi kita sempet tabrakan nggak sengaja. Iya, nggak apa-apa. Kan cuman permainan, sorry ya. Ada yang satu dapat ambil balon, ini punya kamu. Kayaknya kita dulu nggak pernah ngobrol ya. Tapi saya pikir kamu kayaknya anaknya baik, mau nggak kita berteman? Yang tadinya nggak ngobrol, nggak temanan, jadi temanan. Oh, kita tukar nomor handphone ya, nanti kita kerja kelompok bareng ya. Wah, semuanya yang tadinya ribut jadi tenang, semua saling ngobrol satu sama lain. Terus gurunya balik ke kelas. Lewat kisah ilustrasi ini mungkin rasanya sederhana saudara, tapi buat saya ini cukup menegur saya gitu ya. Dari situ lewat kisah ini, waktu saya renungan yang mau diajarkan apa saudara? Ketahuilah saudara, merebut kebahagiaan orang lain tidak akan pernah membuat kita lebih bahagia. Kita ambil apa yang bukan menjadi hak bagian kita, apalagi dengan cara yang tidak benar. Percayalah, tidak pernah membuat kita lebih bahagia. Nilai yang sama saudara, karena saya juga aktif melayani di ibadah pemuda, saya sampaikan di tempat saya melayani. Khususnya di anak-anak usia remaja gitu, saya bilang apa? Kamu bully orang, kamu hancurkan masa depan orang, percayalah. Kamu pikir kamu bully orang bisa bikin kamu lebih bahagia? Enggak. Ada satu titik kamu akan mengerti. Ketika kamu bully orang pun, enggak akan pernah membuat kau lebih bahagia. Justru, kamu enggak pernah tahu dampak yang ditimbulkan atas apa yang kamu lakukan buat si korban. Ya, termasuk juga buat kita saudara. Ya, kalau kita selalu mau rasanya mengambil kebahagiaan orang lain, percayalah, nggak akan membuat kita lebih bahagia. Itu saudara. Termasuk saudara, kita mencuri standar hidup bahagia orang lain. Percayalah, nggak akan membuat kita lebih bahagia. Kita lihat orang standar bahagianya mungkin harus liburan ke negara tertentu, punya aset tertentu, lalu kita ambil, kita curi standar itu. Kita usaha gitu ya supaya bisa pergi ke luar negeri, bisa dapat aset tertentu. Tapi percayalah, satu waktu saudara akan pikir, ternyata saudara mau achieve itu pun mungkin gak membuat hidup saudara lebih bahagia. Gitu saudara ya. Seringkali tanpa kita sadari kita rasanya pengen lakukan banyak hal dalam hidup ini. Tapi kita belajar untuk mengerti. Sesungguhnya berbahagia itu bukan dari apa yang kita punya, tapi apa yang bisa kita berikan untuk orang lain. Percayalah. Kalau saudara bisa lihat orang lain bahagia atas apa yang saudara lakukan, saudara pasti jauh lebih bahagia.
Setuju dengan saya, boleh katakan amin. Akhir firman Tuhan saudara, Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Alkitab berkata, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri, Tuhan sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sekarang saya mengerti saudara. Seharusnya kalau kita bisa memberi, itu harusnya lebih berbahagia daripada menerima. Saya nggak bilang artinya kalau kita terima kita nggak bahagia, pastilah ya saudara ya. Namanya kita terima sesuatu dalam bentuk apapun itu dari siapapun itu pasti kita bahagia. Tapi Alkitab nggak bilang bahwa kalau kita nerima nggak bahagia, enggak. Alkitab bilang apa? Lebih bahagia kalau kita bisa memberi. Berarti seharusnya saudara, apa yang bisa kita berikan buat Tuhan harusnya jauh lebih bahagia dari apa yang telah kita terima dari Tuhan. Sekali lagi saya nggak bilang artinya menerima nggak baik. Anda pastilah sebagai manusia kita pasti senang ketika kita menerima sesuatu. Tapi Alkitab ajarkan bahwa ada satu definisi bahagia yang lebih besar lagi saudara. Kalau kita bisa memberi. Makanya Alkitab berkata apa? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yuk sama-sama kita belajar saudara hari ini. Kadang-kala kebahagiaan ini bukan hanya memuaskan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang kita mau atau apa yang kita ingini saja. Tapi kita belajar yuk di masa-masa sulit ini, kita belajar untuk memberi, kita belajar untuk berbagi, kita belajar juga untuk perhatikan keadaan orang sekitar kita. Apa yang keluarga kita butuhkan dari kita, apa yang Tuhan atau yang gereja butuhkan. Dan percayalah saudara, apa yang saudara bisa kasih untuk mereka jauh lebih dari bahagia dari apa yang saudara bisa dapatkan dari mereka saudara ya. Saya akhiri firman Tuhan dengan 4 prinsip tadi. Kalau kita mau lebih bahagia melampaui keadaan kita hari-hari ini. Prinsip yang pertama saudara, dalam hidup ini kita sama-sama belajar miliki mentalitas yang benar. Ingat, kita yang berkuasa, kita yang pegang kendali atas hidup ini. Jangan pernah izinkan banyak hal menjadi dalam tanda kutip tuan dalam hidup kita. Yang kedua saudara, dalam hidup ini khususnya masa-masa ini, mari kita belajar untuk lebih bijaksana dalam banyak hal. Mengelola waktu, mengambil keputusan, mengelola keuangan, mengelola hubungan, ya. Kita belajar untuk lebih bijaksana. Ketiga, saudara harus ngerti. Sukacita sejati hanya bisa didapatkan hanya pada Tuhan. Ya, dan yang terakhir saudara, dalam hidup ini belajar untuk mengerti. Sukacita tidak selalu hanya memuaskan keinginan kita, tapi kita juga belajar untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDP Juan Lesmana yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya V Live Streaming hari Minggu 24 Mei 2026 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Robertus Purwa di SSPD. Ibadah Raya hari Minggu 24 Mei 2026 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Randy Junaidi. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Rudy Hidayat. PRJ Mandarin Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Akun. GB Intercon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Manjoteng MTH. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tamara Geraldine Tuan Kota. GB St. Moritz pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 15, 17 dan 19 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Sudi Tandi. PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Raymond Jaya MSC. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. GB Alam Sutramo pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charles Jeremia. Pukul 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Radi Chandra.
Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Ibadah Rea di atas disertai dengan ibadah pemuda dan anak. Ibadah yang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Monday service dan 2 PM yang professional and couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Camat Tamrin, dengan nomor account 20633382222 atas nama GBPRJ. Tuhan izinkan badai dalam hidupmu, bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk mengajarimu terbang. Kali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa. Mari para wanita terkasih, saatnya kita bangkit dalam badai. Bersama dia, di ibadah WOI pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, pukul 10 pagi. Yang akan dilayani oleh Pastor Jack Solose dengan tema Tuhan Izinkan Badai. Bertempat di ruang Safir dan Pearl, Integrity Convention Center lantai 9. Yesus setia. CK7 Kids Camp kembali hadir dengan tema My Story with God. Kami rindu anak-anak mengerti bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup mereka karena Tuhanlah yang membuat cerita kehidupan mereka. Kami rindu agar anak-anak mengerti akan tujuan hidupnya dan memaksimalkan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada mereka untuk kemuliaan Tuhan. Kami rindu anak-anak bisa melewati cerita-cerita hidup mereka bersama Tuhan dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Apakah kerinduan yang sama juga dialami oleh Papa dan Mama? Kalau iya, yuk kita kasih kesempatan buat anak-anak kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Yuk segera daftar melalui PIC Sekolah Minggu masing-masing cabang. Tuhan Yesus memberkati. This year, you're not just coming to a camp, you're stepping into a journey. I'll be walking with you through it, every step, every moment, not to lead you to something new, but to help you discover what's already waiting for you. So, are you ready? Let's go deeper. Berikut kami informasikan pasangan dari jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856850504. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91.
Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.